Halo Taya, selamat datang di channel YouTube Stroke Care Education. Pada kesempatan kali ini akan dibahas beberapa informasi mengenai stroke. Di antaranya yang pertama adalah tentang stroke dan juga penyebabnya, kemudian rehabilitasi pasca stroke terutama rehabilitasi fisik dan juga pentingnya kepatuhan rehabilitasi fisik, dampak positif dan negatif mengikuti rehabilitasi pasca stroke, strategi untuk meningkatkan kepatuhan rehabilitasi fisik pasca stroke dan juga cara untuk melakukan rehabilitasi fisik pasca stroke. Oleh karena itu, jangan lupa untuk tonton videonya sampai habis. Nah, yang pertama, mari kita kenali dulu apa itu stroke dan juga penyebabnya. Stroke seperti yang kita ketahui bahwa gangguan pembuluh darah di otak secara tiba-tiba atau pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, untuk penyebabnya sendiri, yang pertama adalah timbunan lemak pada dinding pembuluh darah otak sehingga menjadi trombus dan akan menjadi sumbatan di dalam otak. Adapun untuk jenis stroke sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, stroke hemoragik atau stroke akibat adanya perdarahan di otak, dan juga yang kedua adalah stroke non-hemoragik atau stroke iskemik yang paling banyak terjadi akibat adanya sumbatan pembuluh darah di otak. Adapun tanda dan gejala stroke diantaranya mengalami kelemahan atau mati rasa secara mendadak pada salah satu sisi tubuh, diantaranya pada otot wajah, tangan, dan juga kaki. Nah, tanda dan gejala lainnya yaitu berbicara pelok, gangguan penglihatan, nyeri kepala hebat, terjadi penurunan kesadaran, gangguan fungsi kognitif, dan gangguan fungsi eliminasi. Pencegahan stroke dapat kita lakukan dengan menerapkan pola cerdik. Yang pertama adalah cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Lalu bagaimana dengan penata laksanaan pada pasien pasca stroke? Nah, untuk pasien pasca stroke yang telah keluar dari rumah sakit, biasanya akan diarahkan untuk melakukan rehabilitasi medik. Nah, untuk rehabilitasi medik ini berfokus pada beberapa rehabilitasi. Seperti yang kita ketahui bahwa rehabilitasi pasca stroke ini bertujuan untuk memaksimalkan kemandirian pasien dan juga melatih kemampuan pasien yang sebelumnya hilang akibat stroke atau mengalami kelemahan sehingga pasien dapat kembali untuk melakukan aktivitasnya. Adapun macam-macam dari rehabilitasi pasca stroke diantaranya adalah rehabilitasi fisioterapi atau latihan fisik, kemudian rehabilitasi terapi okupasi, rehabilitasi terapi bicara, rehabilitasi terapi kognitif, dan rehabilitasi terapi psikologis. Adapun dalam hal ini akan dibahas lebih lanjut mengenai rehabilitasi fisik pasca stroke. Rehabilitasi fisik adalah suatu rehabilitasi berupa latihan fisik yang mana dilakukan oleh pasien untuk meningkatkan kemandiriannya dan juga untuk mengurangi kecacatan yang dialami oleh pasien. Adapun beberapa latihan yang bisa dilakukan dalam rehabilitasi fisik diantaranya latihan range of motion atau pergerakan sendi, latihan fungsi motorik, dan juga latihan mobilisasi. Mengapa pasien pasca stroke membutuhkan rehabilitasi fisik? Alasannya adalah pada pasien pasca stroke akan terjadi peningkatan aktivitas neuroretorasi dan aktivitas neuroplastisitas. Nah, untuk neuroretorasi sendiri adalah perbaikan struktur saraf pembuluh darah di otak, dan untuk neuroplastisitas merupakan kemampuan otak untuk mempelajari kembali berbagai fungsi yang melemah. Sehingga diperlukan latihan aktivitas fisik dan juga fungsi motorik dengan pengulangan dan intensitas maksimal mungkin untuk mengembalikan fungsi otak yang melemah secara cepat dan juga membaik. Kecepatan kesembuhan pasien pasca stroke dalam mengembalikan fungsi yang melemah dipengaruhi oleh kepatuhan pasien dalam melakukan rehabilitasi fisik. Namun, berdasarkan
berdasarkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa 50% pasien dengan kondisi penyakit tertentu seperti penyakit stroke yang hanya mematuhi perawatan atau rehabilitasi fisik. Oleh karena itu, kepatuhan dalam rehabilitasi fisik pasca stroke menjadi salah satu hal yang penting untuk mengoptimalkan fungsi gerak tubuh dan juga memaksimalkan kemandirian. Beberapa dampak positif apabila kita patuh melakukan rehabilitasi fisik, diantaranya yang pertama dapat memaksimalkan kemandirian fungsional atau melakukan aktivitas fisik menjadi lebih mudah tanpa bantuan orang lain. Yang kedua dapat meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih meningkatkan rentang gerak sendi, kemudian menjaga fleksibilitas sendi, mengurangi rasa nyeri, dan mencegah komplikasi pasca stroke. Namun sebaliknya, apabila tidak patuh dalam melakukan rehabilitasi fisik pasca stroke, maka ditakutkan akan terjadi komplikasi pasca stroke. Untuk komplikasinya, yang pertama terjadinya kontraktur atau kekakuan sendi, di mana sendi akan sulit untuk digerakkan dan menjadi tidak fleksibel. Selanjutnya, atrofi otot. Nah, atrofi otot ini disebabkan akibat otot-otot tidak pernah digunakan dalam jangka waktu yang lama dan juga untuk aktivitas yang sedikit sehingga mengakibatkan otot menjadi menyusut. Oleh karena itu, latihan fisik seperti range of motion atau pergerakan sendi sangat penting untuk mencegah hal tersebut. Komplikasi selanjutnya yaitu kelumpuhan total. Pada awalnya, penderita pasca stroke biasanya hanya mengalami kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh. Tetapi, apabila pasien tidak patuh dalam melakukan latihan fisik atau rehabilitasi fisik lainnya, maka ditakutkan akan terjadi kelumpuhan total. Komplikasi lainnya pada pasien pasca stroke dapat terjadi luka seperti pada gambar ini, di mana ini merupakan luka tekan yang diakibatkan pasien melakukan tirah baring yang lama atau tidak melakukan perubahan posisi dan untuk pergerakannya sedikit. Nah, biasanya luka ini akan muncul di area kulit yang paling banyak mendapatkan tekanan. Untuk daerah-daerahnya seperti pada tumit, siku, pinggul, dan juga tulang ekor. Oleh karena itu, perubahan posisi sangat penting bagi pasien pasca stroke yang mengalami tirah baring lama atau bed rest total. Nah, untuk perubahan posisi sendiri dianjurkan 2 jam sekali dilakukan perubahan posisi. Patuhan rehabilitasi fisik ada 3. Yang pertama yaitu harus memperbanyak informasi terkait rehabilitasi fisik, terutama tentang latihan-latihan rehabilitasi fisik yang dapat dilakukan di rumah ataupun latihan rehabilitasi yang berbasis home-based exercise. Seperti pada channel YouTube ini atau Stroke Care Education ini, di mana disediakan bagaimana caranya untuk melakukan latihan rehabilitasi fisik yang terdiri dari latihan row atau latihan pergerakan sendi, latihan keseimbangan, dan juga cara berpindah atau mobilisasi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa sejatinya dalam perkembangan internet yang begitu pesat ini, kita dapat mudah mengakses informasi baik terkait rehabilitasi fisik maupun rehabilitasi lainnya. Strategi yang kedua yaitu menumbuhkan motivasi dalam diri. Nah, motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan rehabilitasi fisik. Sejatinya, stroke bisa disembuhkan, walaupun tidak dapat kembali 100% ke sedia kala. Namun demikian, tidak boleh menyerah dan juga pasrah akan kondisi yang dialami, harus tetap berusaha dan tanamkan pada diri bahwa Anda bisa, Anda mampu untuk melakukan latihan sekecil apapun. Selain motivasi, apresiasi terhadap diri juga penting. Maka, lakukan apresiasi diri sekecil apapun terhadap keberhasilan atau perubahan yang diperoleh. Karena hal ini akan menjadi salah satu langkah untuk memperoleh keberhasilan yang besar. Strategi yang terakhir yaitu bekerja sama dengan keluarga dan juga tenaga kesehatan. Dukungan keluarga sangat penting dalam keberhasilan rehabilitasi fisik.
di mana keluarga dapat memberikan motivasi, dorongan, dan juga memberikan semangat agar pasien tetap terus melakukan latihan fisik. Di samping itu, keluarga juga bisa memberikan bantuan apabila pasien ada keterbatasan dalam melakukan rehabilitasi fisik seperti melakukan ROM, bisa dibantu untuk melakukan ROM pasif. Perlu diketahui bahwa pada 3 bulan pertama, progres rehabilitasi fisik pada pasien pasca stroke biasanya akan mengalami kemajuan yang paling banyak. Oleh karena itu, jangan tunda rehabilitasi fisik dan harus lakukan sesegera mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tetap semangat dan jangan menyerah, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil.
Latihan berjinjit. Pasien melakukan gerakan sambil berpegangan pada kursi atau meja. Pegang kursi atau meja, angkat tubuh ke atas ujung-ujung jari kaki seperti berjinjit setinggi mungkin. Lalu, turunkan kembali telapak kaki menyentuh lantai dengan perlahan. Lakukan sebanyak 3 set 10 kali. Latihan melangkah ke samping. Silangkan kaki kiri ke sisi depan kaki kanan. Kemudian sebaliknya. Ulangi sebanyak 3 set 10 kali. Kemudian sebaliknya. Ulangi sebanyak 3 set 10 kali. Berikutnya adalah latihan tingkat lanjut, di mana latihan ini hanya dapat dilakukan jika fungsi keseimbangan dan berdiri sendiri pasien sudah bagus. Latihan berjinjit tanpa pegangan. Latihan ini dilakukan tanpa menggunakan pegangan. Meski begitu, tetap pastikan ada meja atau kursi yang dapat dijangkau pasien di sekitarnya. Latihan melangkah ke samping tanpa pegangan. Gerakan pertama merupakan gerakan mengangkat tubuh ke atas hingga berjinjit seperti gerakan dasar. Gerakan kedua merupakan gerakan menyilangkan salah satu kaki di depan kaki yang lain. Ulangi sebanyak 3 set 10 kali. Latihan berjalan lurus. Berjalan maju mengikuti garis lurus. Dalam setiap langkah, letakkan kaki yang berada di depan tepat di ujung jari kaki yang berada di belakang. Lakukan 20 kali langkah. Lakukan 10 kali langkah di setiap kaki. Latihan berjalan mundur. Langkahkan satu kaki secara perlahan ke bagian belakang tubuh, dengan pandangan tetap ke depan. Lakukan gerakan secara lambat untuk menghindari jatuh. Pada fase awal, dianjurkan melakukan gerakan dengan memegang dinding di salah satu sisi tubuh. Posisi berjalan. Seimbangkan tubuh dengan menumpu pada kaki yang sehat. Pindahkan kedua kru ke posisi depan samping secara bersamaan disertai ayunan kaki yang lemah atau yang sakit. Langkahkan kaki yang sehat di akhir ayunan kaki yang sakit atau yang Untuk berjalan, penggunaan kruk sebagai berikut.